Keesokan harinya, atasan Pyongha memberitahu bahwa tim mereka ada di peringkat akhir dalam pencapaian target. Dia lalu menyuruh Pyongha menjual produk dimulai sejak penumpang masuk pesawat. Jika mereka tidak menjadi juara 1 bulan ini, maka tamatlah riwayat mereka. Setelah itu, Pyongha minum kopi berdua dengan atasannya itu. Ternyata, dia seangkatan dengan Pyongha, karena hanya Pyongha yang belum naik pangkat di angkatan mereka. Atasannya itu pun ingin membantunya untuk naik jabatan, namun sebagai gantinya, Pyongha harus menolongnya untuk menjual produk yang banyak. Jika mereka juara 1 dalam mencapai target penjualan, dia berjanji akan bersungguh-sungguh membantu Pyongha naik pangkat. Keesokan harinya, Kwon menghadiri rapat direksi dan mereka memberitahu pekan petani super yang diselenggarakan pekan depan, di mana mereka akan mengunjungi vendor seluruh Korea yang menyediakan bahan makanan bermutu tinggi untuk hotel mereka. Mereka akan meminta para vendor itu untuk terus bekerja sama di tahun ini. Para direksi lalu meminta bantuan tim King The Land untuk datang langsung ke para vendor. Di sini, Kwon tidak setuju untuk mengirim timnya karena kemampuan timnya terlalu unggul untuk diberikan tugas seperti itu. Namun, Hwaran mengatakan jika itu adalah tugas tim King The Land dan dia yang memutuskan segalanya karena hotel itu adalah miliknya. Kwon tetap tidak setuju, kemudian ia pun meninggalkan ruangan tersebut. Tak berselang lama, Kwon sudah ditunggu oleh Sarang yang akan memberikan hadiah sebagai ungkapan terima kasih untuk hari itu. Kwon yang masih ingin bersama Sarang pun lalu mengajaknya untuk makan bersama. Mendengar ajakan tersebut, Sarang pun langsung setuju, tapi kali ini dia yang akan mentraktirnya. Di sana, Kwon sangat terkejut ketika mencoba birnya, karena sebagai anak orang kaya dia belum pernah makan di tempat seperti itu. Sementara itu, suami Hwaran datang ke hotel dan mengajak Hwaran untuk bercerai karena ia mencintai wanita lain. Hwaran mengatakan dia boleh mencintai wanita lain asalkan mereka jangan bercerai sekarang, karena ayahnya belum memutuskan siapa pewarisnya. Mereka akan bercerai setelah King Hotel jatuh ke tangannya. Keesokan harinya, Kwon akhirnya memutuskan untuk mengizinkan stafnya mengikuti Pekan Petani Super. Sang manajer lalu memberitahu semua staf tentang waktu pelaksanaan Pekan Petani Super itu, dan Sarang mendapatkan tugas untuk mendatangi vendor yang menyediakan ginseng. Di sisi lain, Sang Sik memberitahu jadwal Pekan Petani Super kepada Kwon. Nah, Kwon yang melihat jadwal Sarang yang sangat padat serta pergi ke gunung menganggapnya terlalu berat. Namun, Sang Sik memberitahu jika mereka akan diberi bonus 200.000 won yang membuat mereka tidak akan protes dengan tugas tersebut. Malam harinya, Sarang pun berangkat menuju ke lokasi. Di dalam bis, Sarang sempat mencari tahu informasi mengenai ginseng liar yang sangat langka. Saat tiba di rumah petani itu, Sarang bertemu dengan istri si petani dan memperkenalkan dirinya. Sarang lalu bertanya suaminya ada di mana, dan sang istri pun memberitahu jika suaminya pergi ke hutan. Kemudian, ia menunjukkan arahnya kepada Sarang, dan Sarang pun langsung bergegas mencarinya sambil membawa hadiah yang akan dia berikan. Sementara itu, Kwon terus mencemaskan Sarang. Dia memeriksa perkiraan cuaca yang mengabarkan jika akan terjadi badai dan angin kencang. Namun, Sang Sik mengatakan jika potensi hujan hari ini tidak sampai 30%. Jadi, dia meminta Kwon untuk berhenti mencemaskan Sarang. Namun, tiba-tiba saja petir pun menyambar begitu keras yang membuat Kwon langsung menelepon Sarang. Sarang yang saat itu kehujanan pun langsung mencari tempat berteduh dan Kwon yang menghubunginya bertanya dia ada di mana sekarang. Sarang menjawab jika dia sedang berada di hutan. Kemudian terdengar suara petir yang sangat keras. Kwon pun langsung menyuruhnya untuk pulang, tapi Sarang menjawab nanti setelah bertemu petani ginseng dan ia memberikan bingkisannya. Lalu tiba-tiba saja Sarang melihat ada ginseng liar dan langsung mengambil ginseng tersebut. Namun saking senangnya, Sarang pun langsung terpleset kemudian ia jatuh dan tak sadarkan diri. Sementara Kwon terus menghubungi Sarang dan karena Sarang tidak menjawabnya, Kwon memutuskan untuk memakai helikopter perusahaan untuk mencarinya. Seketika, Sang Sik pun memberitahu jika helikopter itu tidak bisa dipakai tanpa seizin Hwaran. Lalu Kwon pun langsung menemui Hwaran yang sedang meeting dengan para direksi. Kwon meminta izin untuk menggunakan helikopter karena ada stafnya yang hilang. Namun, Hwaran mengatakan jika Kwon harus mengikuti prosedur jika ingin mendapatkan izin. Kwon pun langsung menundukkan kepalanya memohon pada Hwaran, namun dia tetap tidak mengizinkannya. Mendengar hal itu, Kwon pun mengatakan dia akan memakai helikopter tersebut tanpa izin Hwaran dan akan bertanggung jawab. Sang Sik mencoba untuk menahan Kwon agar tidak pergi karena cuaca yang buruk. Namun Kwon sudah membulatkan tekadnya untuk mencari Sarang. Kembali ke Sarang, dia akhirnya sadar dan melihat kakinya terluka. Sarang terus berteriak minta bantuan, namun tak ada yang mendengarnya. Dia pun mulai ketakutan dan berpikir akan segera mati di sana. Namun tiba-tiba, helikopter datang dan Kwon langsung melompat untuk menyelamatkannya. Sarang pun mencubit pipi Kwon untuk memastikan bahwa dia manusia bukan hantu. Kemudian, karena senang, Sarang pun menangis sambil memeluk Kwon. Helikopter pun lalu pergi setelah melaporkan korban selamat dan kondisinya terlihat baik-baik saja. Di sini, Kwon berjanji akan melindungi Sarang, tapi saat mendengar suara aneh di dalam hutan, Kwon langsung ketakutan, yang membuat Sarang langsung tertawa. Tak berselang lama, ada cahaya dari atas yang membuat mereka berdua ketakutan. Ternyata itu adalah si petani ginseng yang langsung menolong mereka dan segera membawanya ke rumah. Saat makan, si petani tertawa karena melihat Kwon yang ketakutan. Kemudian ia mengatakan jika pria itu seharusnya bisa menangkap babi hutan dengan satu tangan saja, bukan malah ketakutan seperti tadi. Keesokan harinya, Sarang memberikan bingkisan pada petani ginseng itu. Tak lupa, Sarang juga memberikan ginseng yang dia temukan kemudian menunjukkan kepada si petani. Petani itu pun langsung memeriksa kemudian mengatakan jika itu adalah ginseng liar yang sangat langka. Konon katanya, tidak sembarang orang bisa menemukannya karena 3 keturunan harus berbuat kebaikan untuk mendapatkan ginseng langka tersebut. Dia bahkan baru melihatnya satu kali ini. Dia juga berpikir jika Sarang selalu berbuat kebaikan kemudian mengajak Sarang untuk bekerja untuknya. Namun, Kwon langsung tidak menyetujuinya karena Sarang dibutuhkan di perusahaannya dan dia merupakan staf teramah di hotelnya selama 2 tahun.
Sarang pun lalu memberikan ginsengnya pada pria itu, tapi dia menolaknya karena ginsengnya terlalu berharga. Dia meminta Sarang untuk memberikannya pada orang tuanya saja. Namun, Sarang memberitahu jika kedua orang tuanya sudah meninggal, dan ia pun memutuskan akan memberikan ginseng itu pada neneknya. Kemudian, Kwon dan Sarang pun pulang dengan dijemput oleh Sang-sik. Kwon lalu duduk di bangku belakang, dan Sarang memilih duduk di bangku depan. Mereka pun asik mengobrol yang membuat Kwon kesal dengan Sang-sik yang bisa akrab dengan Sarang. Di tengah perjalanan, Sang-sik tiba-tiba sakit perut dan mereka pun harus berhenti di rest area. Karena lama menunggu, Kwon pun menghubungi Sang-sik dan memeriksa keadaannya. Kemudian, dia meninggalkannya setelah memberi izin cuti sepekan dan memakai kartu kredit kantor untuk kebutuhannya selama cuti. Sang-sik pun setuju ditinggal setelah mengetahui semua imbalannya itu. Lalu, Kwon bertanya di mana rumah nenek Sarang karena dia akan mengantarnya untuk memberikan ginseng langka tadi. Tiba di sana, Sarang langsung masuk ke dalam sementara Kwon menunggu di luar. Sarang memberikan ginseng liarnya itu kemudian membantu neneknya melayani pelanggan. Sementara Kwon terus memandangi Sarang yang sedang melayani pelanggan itu. Lalu, nenek Sarang pun muncul yang membuat Kwon kaget. Nenek bertanya siapa dia karena mengintip cucunya seperti orang mesum. Kwon memberitahu jika dia adalah rekan kerja Sarang. Kemudian, si nenek langsung menyuruh Kwon untuk membawa bawang ke belakang dan nenek mencontohkan cara mengupas bawangnya. Nenek meminta Kwon untuk membantunya karena pesanan yang menumpuk. Kwon pun berhasil mengupas semua bawangnya hingga matanya pun berair. Ketika Sarang keluar, dia terkejut ketika melihat Kwon duduk di belakang dan sudah memakai celemek. Nenek pun lalu menyuruh Kwon masuk dan memberikan minuman campuran ekstrak belut. Hal itu membuat Kwon muntah-muntah setelah mengetahuinya. Nenek kemudian menyuruh Sarang untuk membeli tahu di pasar bersama Kwon. Lalu saat berada di pasar, mereka malah asik memainkan permainan ikan mas raksasa. Setelah gagal berkali-kali, Kwon akhirnya berhasil memenangkan ikan mas raksasa tersebut. Setelah puas bersenang-senang di pasar, mereka pun tiba di kedai tanpa membawa tahu karena Sarang terlalu asik mengajak Kwon melihat-lihat pasar. Kwon lalu memberikan bunga pada nenek Sarang dan nenek pun mengatakan buat apa membeli benda yang tidak bisa untuk dimakan. Setelah itu, nenek pun menyediakan makanan untuk mereka dan Kwon mengatakan jika dia belum pernah makan kimbap seenak ini. Lalu sebelum pulang, nenek pun memberikan kimbap dan kimchi untuk dimakan di rumah. Kemudian dia memberikan upah kerja mengupas bawang kepada Kwon dan juga upah kerja Sarang yang telah membantu melayaninya di dalam kedai. Setelah mereka pergi, nenek memandangi bunga dari Kwon dan dia terlihat sangat senang dengan bunga tersebut. Sesampainya di depan rumah Sarang, Kwon mengajak Sarang untuk berkencan. Sarang pun tersenyum kemudian langsung masuk ke rumah. Sementara Kwon yang sampai di rumah langsung menawarkan ayahnya makan kimbap. Ayahnya mengatakan jika itu sangat enak. Susah untuk mencari kedai kimbap seenak itu. Setelah makan, ayahnya memberitahu Kwon jika tidak baik bertindak sesuka hati dan mengabaikan prosedur walaupun dia anak komisaris. Ayahnya pun bertanya kenapa dia melakukannya. Kwon menjawab karena stafnya sedang dalam bahaya. Kwon kemudian bertanya apakah ayahnya pernah menyelamatkan orang. Ayahnya menjawab hal tersulit di dunia ini adalah menyelamatkan satu orang karena dia selalu memperhitungkan untung dan rugi. Banyak yang lebih penting dari nyawa satu orang, namun ayahnya mengatakan keputusan Kwon untuk menyelamatkan stafnya sudah bagus, meskipun perusahaan mengalami kerugian. Ayahnya juga mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan kimbap yang enak.